Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, halo. Ya, saya coba jelasin sedikit ya terkait uh, pembuatan konten marketing khususnya di penulisan artikel. Jadi seperti yang tadi saya kirim, di situ ada dua file Microsoft Word ya. Yang pertama adalah ini, kalau kita lihat di sini ada prompt penulisan standar ya untuk ide konten. Jadi ini form untuk kita meminta uh, ide konten yang nantinya akan kita buat. Nah, konten itu nanti bisa berupa judulnya sama meta deskripsinya dan subtopik pembahasannya dan macam-macam semuanya gitu. Jadi langsung dibuatin sebanyak 30 ide konten. Artinya bisa kita pakai untuk postingan artikel selama 30 hari. Nah, kemudian di prompt yang selanjutnya adalah prompt standar untuk nantinya penulisan artikelnya, di mana nanti ada penulisan topik terus lain-lainnya. Saya nanti akan jelasin semuanya kondisinya ini di file Word yang pertama. Kemudian nanti dilihat lagi form yang Word yang kedua, yaitu ini yang file name-nya template artikel SEO. Nah, ini adalah nanti sebagai contoh yang menjadi lampiran kita untuk chat GPT membuat format artikel seperti ini. Oke, kita bahas coba satu persatu. Pertama, di prompt penulisan ide konten ini kita bisa copy. Oke, terus kita buka chat GPT-nya. Jadi kalau misalnya sudah punya chat GPT-nya, ini bisa dibuka. Nah, terus nanti prompt-nya itu di copy paste, kita taruh sini. Nah, pertama adalah di sini ada perintah yang kita masukkan untuk chat GPT, yaitu buatkan 30 ide konten artikel untuk situs. Nah, di sini ada masukkan URL situsnya. Maka kita tinggal ganti yang area ini dengan URL situs yang mau kita buat kontennya. Contohnya misalkan karena kita mau ngebuat konten untuk situs Baros Kontraktor, maka kita ambil URL-nya. Nah, URL-nya kan di sini Baros Kontraktor, kita ambil, kita copy, terus kita masukin di sini, kita ganti area ini. Nah, artinya di sini sudah masuk. Buatkan 30 ide konten artikel untuk situs baroskontraktor.com dengan ketentuan sebagai berikut. Nah, pertama ketentuannya adalah topik. Topiknya apa sih? Nah, topik di sini nanti kita tentuin Baros Kontraktor itu mau kita olah target optimasi SEO-nya itu ke mana gitu kan. Misalkan perusahaan kontraktor atau interior desain atau lain-lain gitu kan. Seperti itu. Nah, untuk kontennya sendiri, topiknya anggaplah misalkan kita mau mengolahnya menjadi topik perusahaan kontraktor. Nah, maka ini kita ubah topiknya menjadi perusahaan kontraktor. Oke, nah kemudian di sini perintah selanjutnya untuk kita minta ke chat GPT, yaitu ide konten harus teroptimasi SEO dengan baik. Kemudian berikan judul dengan batas 65 karakter. Nah, kenapa sih harus ada batas 65 karakter? Nah,
Karena seperti yang kita tahu, seandainya kalau misalnya kita melakukan pencarian di Google khususnya, contohnya misalkan jasa kontraktor interior. Nah, kita perhatikan di area pencarian Google ini akan muncul contohnya misalkan di sini. Kalau kita perhatiin, di sini adalah URL, di sini adalah judul, di sini area deskripsi. Jadi kenapa harus kita minta judulnya dengan batas 65 karakter? Karena area yang terlihat di pencarian Google dari sini sampai dengan sini, ini maksimalnya itu 65 karakter. Seandainya judulnya panjang atau lebih dari 65 karakter, nanti akan terpotong. Jadi sisanya itu nggak kelihatan gitu, seakan-akan terpotong judulnya gitu. Begitu juga yang di deskripsi area ini. Nah, di sini buatkan meta deskripsinya terbatas hanya 155 karakter. Nah, karena area deskripsi yang ditampilkan oleh Google di halaman pencarian ini, ruang meta deskripsi ini dibatasi sekitar 155 karakter. Jadi kalau misalnya ada yang panjang deskripsinya, itu akan terpotong seperti itu. Jadi nggak terlihat, terputus saja gitu. Karena itu kita minta perintahnya juga seperti ini, 155 karakter. Nah, kemudian kita minta juga berikan ide subtopik pembahasan dan target kata kunci. Nah, kita arahkan si ChatGPT ini untuk subtopik pembahasannya atau target kata kuncinya bisa menggunakan atau bisa pakai dari Google People Also Ask. Semacam kalau misalkan kita lihat di sini yang kemarin sempat saya jelasin. Nah, kadang pada saat kita mencari di Google, kayak ada jasa kontraktor interior, kadang ada Google Keyword Suggestion-nya. Jadi ada orang lain juga yang mencari penulisan seperti ini. Ini bisa dijadikan subtopik dalam artikel ini. Nah, kalau misalnya kita mau tulis secara manual, ya kita bisa copy ini, terus ini kita masukin di sini gitu. Nah, kita masukin di sini contohnya. Nah, kita contoh misalkan anggap kita mau perusahaan, tapi kalau misalkan kita nggak mau copy satu persatu, ya sudah, biarkan aja, ini nggak usah diganti. Jadi biar nanti si ChatGPT ini yang menganalisa sendiri di Google. Nah, dia yang nanti akan menentukan seperti itu. Nah, oke. Dari sini kita akan coba prompt pertama, yaitu meminta ChatGPT untuk membuatkan 30 ide konten artikel. Oke. Ini dalam kita minta juga untuk idenya ini nanti akan dituliskan dalam bentuk tabel supaya nanti kita bisa export ke Excel ya. Nah, kita coba di sini langsung aja enter. Nah, kita tunggu, dia nanti akan coba untuk membuat. Nah, hasilnya kan seperti ini tampilannya. Oke, kita tunggu di sini. Sudah kita minta sebanyak 30, dia akan membuat sebanyak 30. Nah, ini kan sudah kan, jadi perintah kita yang kita minta ke
ChatGPT, yaitu membuatkan 30 ide konten artikel untuk situs Baros Kontraktor dengan ketentuan sebagai berikut, yaitu topiknya terkait perusahaan kontraktor dengan beberapa ketentuan selanjutnya. Maka hasilnya si ChatGPT akan membuat seperti ini, sudah dalam format bentuk table sebanyak 30 ide konten seperti ini. Nah, di sini ada judulnya, area judul, di sini ada kolom area meta deskripsinya, di sini ada subtopik pembahasan, di sini ada target kata kuncinya juga. Maka ini bisa kita copy di area ini, copy, terus kita buka Excel. Kita buka aja Excel baru. Nah, terus kita paste di sini. Nah, maka hasilnya kan akan terlihat di sini. Oke, kita lebarin dulu kolomnya, menyesuaikan. Oke ya, sudah terapikan dulu kolom tabelnya. Nah, oke. Udah di sini ada, artinya sudah ada 30 ide konten. Kita rapikan dulu untuk tabelnya. Oke. Ya, anggaplah ya seperti ini. Ini kita rapikan. Oke. Kita buat supaya lebih bagus, kita buat tabelnya. Oke. Ini biar rapi aja. Oke. Oke. Nah, kemudian saya coba tambahkan lagi satu kolom di area ini. Oke. Ini saya jadikan kolom status publish. Nah, maksudnya status publishnya apa? Jadi misalkan ini untuk monitor kita aja selama 30 ide konten ini, mana-mana yang sudah. Nah, kalau misalkan sudah kita buat nih artikel dengan judul ini, maka ini kita bisa nanti kita tulis statusnya adalah oke. Untuk selanjutnya juga, jadi kita bisa tahu yang mana yang sudah dibuat, yang mana yang belum, seperti itu, supaya kita nggak ada double konten, ya, nggak ada duplikasi konten. Jadi tetap ini ada konsepnya, ada kontrol monitoring lah ibaratnya. Nah, seperti ini. Nah, kemudian ide ini kan sudah kan sudah jadi, tinggal kita masuk ke format selanjutnya, yaitu standar penulisan artikelnya. Nah, maka kalau tadi kan kita pakai prompt yang pertama, yaitu yang minta 30 ide konten. Nah, sekarang kita pakai prompt selanjutnya, ini yang untuk membuat atau meminta untuk penulisan artikelnya. Nah, ini di copy. Oke. Kemudian kita masuk lagi ke si ChatGPT-nya. Maka prompt yang tadi kita copy, kita paste. Nah, ini adalah prompt yang kedua. Nah, prompt yang kedua ini tinggal kita mengganti beberapa informasi yang kita butuhkan berdasarkan data-data yang tadi sudah kita minta. Contohnya di sini promptnya adalah tulis artikel informatif dan menarik dengan ketentuan sebagai berikut. Topiknya, nah, area ini topiknya ini kita ganti.
Nah, topik yang pertama itu kita buat itu topiknya apa sih? Nah, kan di sini topiknya kan udah kita arahkan untuk target kata kuncinya perusahaan kontraktor. Maka topik ini kita masukkan. Topiknya adalah perusahaan kontraktor. Nah, kemudian panjang artikelnya yang kita inginkan berapa banyak jumlah katanya. Nah, di sini misal 1000 sampai dengan 1500 kata. Nah, untuk contoh di sini kita pakai yang 1500 kata. Jadi yang ininya kita hapus. Nah, lalu perintah selanjutnya itu untuk gaya penulisannya. Gaya penulisannya mau kita buat bagaimana? Formalkah, terus santaikah, atau informatif, persuasif, atau edukatif. Nah, kita bisa pilih salah satunya. Nah, misalkan gaya penulisannya yang kita buat gayanya lebih formal. Nah, ini yang lainnya kita hapus. Oke. Nah, terus kemudian tujuan artikel ini apa sih? Apakah memberi informasi atau meningkatkan SEO atau mempengaruhi opini, nah gitu kan, atau mempromosi produk atau bagaimana gitu kan, siapa target audiennya. Nah, misalkan tujuan artikelnya adalah memberi informasi terkait perusahaan kontraktor. Nah, kita yang ini kita hapus seperti itu. Nah, target pembacanya siapa? Target pembacanya misalkan calon investor atau perusahaan BUMN supaya ada kerjasamanya seperti itu. Nah, anggap ini target pembacanya ini calon investor pembangunan gedung. Nah, kan gitu, seperti itu kan. Jadi saya mengarahkan targetnya adalah seorang investor yang ada rencana untuk membangun sebuah gedung yang dia mencari nantinya perusahaan kontraktor. Nah, kemudian kita minta struktur artikelnya. Untuk judul struktur artikelnya adalah kita minta judulnya itu menarik dan SEO friendly. Nah, terus ini format standar, biarkan aja konsepnya. Nah, kemudian di area ini sisipkan internal link di bawah ini ke dalam artikel. Nah, di sini kan ada perintahnya masukkan link 1, link 2, link 3, link 4, link 5. Nah, maka untuk link-link ini kita arahkan supaya nanti artikelnya itu di dalam artikelnya ada link yang mengarahkan ke halaman-halaman lain, baik itu artikel yang terkait ataupun halaman yang terkait. Nah, untuk contoh di sini link yang pertama, karena konsep ini saya mengarahkannya untuk perusahaan kontraktor, maka saya ngambil link pertamanya adalah misalkan terkait link about us ini. Jadi mengarahkan supaya bisa mengenalkan si Baros kontraktor, tentang Baros kontraktor. Nah, saya masukkan link pertama misalkan di sini. Oke. Nah, kemudian link kedua misalkan terkait company profile-nya. Oke, saya copy lagi terkait company profile-nya. Nah, kemudian misalkan link ketiga, layanan yang disediakan oleh Baros misalkan. Jadi di area service-nya ini Nah, link selanjutnya misalkan setelah service-nya kita mau arahinnya misalkan portofolionya Baros kontraktor.
Ini. Nah, kemudian link untuk bagaimana nantinya bisa menghubungi Baros. Jadi masuk link ke halaman kontaknya, ke halaman kontak, kita copy lagi. Oke. Di sini sudah ketemu link-linknya. Terus kemudian di sini ada gunakan bahasa Indonesia yang jelas dan mudah dimengerti. Tambahkan kata kunci berikut secara natural jika nah karena kan tadi kita sudah meminta data sebelum yang 30 hari konten itu, maka kita masukkan contoh keywordnya. Kita mau mengarahkannya, misalkan tadi datanya kita mau menulis artikel tentang ini, maka di sini ada tarik kata kuncinya kontraktor bangunan terbaik. Oke, kita copy, kita masukkan lagi kontraktor bangunan terbaik. Nah, kemudian jika relevan sertakan data fakta riset. Sudah ini. Kemudian ini nanti kamu tambahkan secara judul yang menarik dan SEO friendly. Ini judulnya yang menarik, ini kamu masukkan judulnya di sini, copy data yang tadi. Nah, judulnya adalah ini, copy. Oke, maka ditulisnya ini cara memilih kontraktor bangunan terbaik. Nah, kemudian ini tambahkan area ini untuk subtopik pembahasannya gitu. Subtopik pembahasan. Ini kita copy lagi. Di sini kita ambil portofolionya. Oke, sudah. Nah, terus sini tujuan deskripsi. Sorry, ini kamu tambahkan lagi. Deskripsi pembahasan. Di sini tujuan pembahasan. Oke, tujuan pembahasannya tinggal ambil lagi di sini yang di area meta deskripsinya, yaitu tujuan pembahasannya tips memilih kontraktor bangunan agar proyek lancar dan sesuai anggaran, kan seperti itu. Kita copy di sini. Nah, ini sudah semua kita isi. Topiknya perusahaan kontraktor, panjang artikelnya 1500 kata, gaya penulisan formal, tujuan artikel memberi informasi ini. Nah, lalu kalau sudah kita cek semua, maka kita enter biar si ChatGPT ngebuat. Nah, ini kan akan terbentuk artikelnya. Nah, dia akan menciptakan link, internal link sendiri.
ini lanjut. Nah, ini sudah artikelnya sudah dibuat. Jadi karena tadi juga kita meminta untuk menyisipkan internal link ke dalam artikelnya ini, internal link ini, maka artikelnya juga nanti akan otomatis dia ngebentuk. Nah, di sini kan. Jadi referensi Anda bisa melihat profil dan legalitas baru kontraktor seperti ini. Nah, maka artikel pertama ini sudah jadi, maka tinggal kita masuk ke dalam dashboard WordPress-nya, dashboard website-nya. Nah, dashboard website-nya kita masuk, terus di area post ini kamu tambahkan aja post, add post. Nah, kemudian kita copy judulnya. Oke, kita paste di sini. Dia akan membentuk judul cara memilih kontraktor bangunan terbaik untuk proyek gedung Anda. Nah, selanjutnya kita copy lagi yang artikel sudah dibuat. Oke, salin. Nah, kita paste. Nah, maka sampai di sini ini artikel yang sudah dibuat oleh ChatGPT sudah jadi. Nah, di sini kamu nanti bisa cek lagi, dalam arti apakah ada tulisan yang memang perlu disesuaikan dan apa yang memang, apakah ada yang perlu dihapus atau ada yang perlu direvisi atau bagaimana, ini bisa dicek. Nah, untuk contoh ini saya anggap tulisan atau artikel yang dibuat oleh ChatGPT berdasarkan prompt yang tadi ini sudah sesuai, maka tinggal kita lanjutkan untuk prosesnya seperti yang kemarin dikasih tahu. Ini apakah mau kita terbitkan langsung atau kita jadwalkan, ini ada di area ini. Karena kalau misalnya kita mau jadwalkan, kita tinggal ubah aja tanggalnya, jam berapa artikel ini akan terbit secara otomatis. Kalau misalkan langsung segera, ya udah kita pada saat kita terbitkan nanti akan segera. Nah, kemudian kita pilih kategori artikelnya. Nah, cara memilih kontraktor bangunan terbaik untuk proyek gedung Anda. Artikel ini mau kita buat dalam kategori yang mana? Nah, karena di sini kan ada beberapa kategori ini, ada arsitektur, arsitek bangunan. Nah, kita bisa pilih di kategori yang sudah dibuat sebelumnya seperti ini. Kira-kira dia cocoknya ke yang mana? Nah, kalau misalkan ini saya coba ambil kategorinya adalah konstruksi. Nah, ini terkait konstruksi. Saya masukkan konstruksi. Nah, ini bisa di checklist satu ataupun bisa di checklist lebih dari satu. Nah, tinggal bagaimana kita menyesuaikan aja artikel ini masuknya ke area mana gitu. Nah, sebagai contoh saya cuma checklist di area 1 masuknya dalam kategori konstruksi. Nah, kemudian di area tag kita untuk contoh ya kita bisa masukkan yang tadi data kita sudah buat, yaitu misalkan target kata kuncinya, yaitu kontraktor bangunan terbaik. Maka ini bisa kita copy. Nah, ini kita jadikan dalam tag. Nah, kita tambah. Nah, seandainya kita misalkan mau selain ini ada lagi, nah ini kita bisa cari di sini kok yang terkait dengan ini kan banyak terkait dengan kontraktor. Nah, di sini macam-macam, misalkan interior kontraktor misalkan terkait, ya udah sih kita tambahkan. Nah, ini posisinya di sini. Nah, lalu kemudian kita membuat gambar unggulannya. Ingat gambar unggulannya seperti apa? Nah, saya
gambar unggulannya saya mau ngambil contoh kata kuncinya adalah kontraktor bangunan terbaik, misalkan kontraktor bangunan terbaik. Oke, ini untuk saya copy jadikan alt text-nya. Nah, contohnya gambar yang mau dipakai gambar PT Baros yang mana yang cocok kira-kira. Contohnya ini deh, saya coba ambil ini. Nah, maka di sini udah ada alt text-nya nih, perusahaan kontraktor terpercaya, berarti sesuai dengan artikelnya, alt text-nya. Oke, langsung. Maka selanjutnya di judul ini, nah judul ini kan tadi kita sudah buat nih, minta sama ChatGPT untuk yaitu cara memilih kontraktor bangunan terbaik. Oke, nah ini bisa kita copy judulnya, kita hapus yang ini. Nah, artinya akan terlihatnya seperti ini, jadi nggak terpotong. Kalau terlalu panjang itu nanti akan terpotong. Nah, kemudian meta deskripsinya kita juga bisa ambil yang sudah ada step di sini, memilih kontraktor bangunan. Nah, tinggal masukkan. Ini kalau misalkan kurang singkat ataupun misalkan terlalu pendek nih, kayaknya terlalu pendek. Nah, kebetulan saya juga ada prompt yang bisa dipakai. Nanti akan saya copy lagi ke prompt standarnya gitu kan. Nah, contohnya misalkan, oke, sebentar kita tunggu. Promptnya. Nah, ini oke. URL-nya kita masukkan tadi, URL-nya. Oh, ini saya coba terbitkan dulu, terbitkan biar kebentuk URL-nya. Oke, ini kita copy. Ini kita masukkan. Sini target kata kuncinya tadi apa? Target kata kuncinya kontraktor bangunan terbaik. Oke. Oke. Ya, sudah kita masukkan. Kita tunggu dia ngebuat. Ini kita lihat lagi di sini, kita mau masukkan kondisinya, cara memilih ininya. Ini judul meta deskripsinya mana nih, lagi loading. Oke, kita tunggu. Nah, ini sudah jadi. Oke, nah ini bisa kita pakai nih judulnya nih, yang ini misalkan, pakai yang ini lebih pas nih. Nah, seperti itu kita copy seperti ini. Oke, dah. Ini gambar yang nanti di pencarian Google-nya seperti ini, kontraktor bangunan terbaik untuk proyek gedung Anda, kan seperti ini. Oke, nah ini meta deskripsinya akan tampilnya seperti ini. Ini gambar ketika misalkan kita masukkan gambar Anda unggulannya di sini. Jadi nanti di hasil pencarian Google juga di sebelah kanannya itu akan ada gambar. Oke, kita terbitkan lagi. Terus setelah itu kita lihat hasilnya. Nah, kita lihat hasilnya.
Oke, maka artikel ini sudah kita buat, ada internal link juga yang mengarahkan ke halaman company profile PT Baros, kemudian halaman portofolionya PT Baros itu. Nah, ini sudah kita buat contohnya ya. Oke, dari situ mungkin itu aja sedikit informasi untuk pembuatan konten menggunakan ChatGPT berdasarkan dari prompt yang sudah dibuat. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.